digital bisa Anda download di Play Store atau juga di App Store. Terus juga Anda juga bisa mendengarkan melalui rri.co.id dan melalui YouTube channel kami di RRI Pro 1 Palembang. Untuk Anda yang pagi hari ini sedang mendengarkan Pro 1, kita akan membahas atau juga kita akan berbincang tentang hari ulang tahun ke 1342 tahun Kota Palembang, dan ini bisa dikatakan termasuk kota tertua ya di Indonesia. Dan tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan atau juga ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kota Palembang. Masyarakat Palembang ini mendapat hadiah istimewa berupa layanan gratis menaiki LRT Sumsel seharian penuh ya pada hari ini Selasa 17 Juni 2025. Dan tentunya untuk Anda yang ingin menaiki atau juga bersama keluarga, ini kami informasikan bisa Anda manfaatkan dalam rangka HUT Kota Palembang ke 1342 tahun ya. Dan tentunya ini dari mulai jam operasional untuk hari ini mulai dari pukul 5:06 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20:43 waktu Indonesia Barat. Ini terbuka untuk seluruh pengguna tanpa syarat khusus ya. Dan kita juga sudah terhubung bersama narasumber kita untuk pagi hari ini. Pendengar, ada Bapak Bangun P. Lubis. Ini pengamat sosial dari Stisipol Chandra Muka Palembang. Selamat pagi Pak Bangun. Selamat pagi. Sehat kabarnya Pak Bangun? Pak Lubis ya, kalau biasa disapanya Pak Lubis. Sehat Pak Lubis untuk pagi hari ini? Saya Bangun Lubis. Pak Bangun. Panggilnya Pak Bangun ya. Ya. Sehat kabarnya Pak Bangun pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bangun, ini kan hari ini diperingati sebagai Hari HUT Kota Palembang yang ke 1342 Kota Palembang ya Pak Bangun ya. Kalau dari pengamatan Pak Bangun sendiri, ini Kota Palembang bisa dikatakan kota yang tertua di Indonesia. Ini seperti apa kalau dilihat dari kemajuannya dulu ini Pak Bangun? Jadi gini, kita ini kan sering ke kota-kota di Indonesia ya. Betul. Nah, jadi kalau kita melihat terkadang justru kita ini terlambat sedikit dari kota-kota tua yang ada di Indonesia. Jadi tua memiliki histori ya yang begitu besar pengaruhnya di dalam kebudayaan, di dalam budaya dan histori daripada Kota Palembang itu. Semua orang mengakui itu Palembang sudah tua banget ya gitu. Cuma penataan itu terkadang kita ini kan sudah kota metropolis ya. Ya. Yeah. Semua media membuat halaman metropolis di dalam kategori medianya. Artinya pengakuan itu tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga instansi yang memiliki kontrol gitu ya. Jadi apalagi kelompok-kelompok adat kita juga mengatakan bahwa kota ini adalah kota yang penuh histori, penuh sejarah, dan kemudian adalah kota yang memang memiliki keunikan, gitu ya. Di sini berkembang pusat kerajaan, pusat kedatuan, Wijaya, atau juga pusat kesultanan Palembang Darussalam yang notabene-nya adalah berafiliasi kepada agama Islam, dan dikatakan memang 90% penduduk Kota Palembang ini beragama Islam tanpa ingin mendiskreditkan agama yang lain, tapi ini sebuah kenyataan yang harus kita akui kan kayak gitu. Jadi saya pikir ada hal yang sangat banyak yang perlu kita bangun, karena membangun kota itu juga harus membangun
akhlak budi pekerti daripada masyarakatnya. Ya. Misalnya tidak membuang sampah. Saya lihat Pak Wali sebenarnya punya keinginan yang kuat untuk membersihkan kota ini dari segi kebersihan, untuk menata kota untuk lebih indah lagi gitu ya. Dia memiliki keinginan untuk itu dengan kalau ada masyarakat yang menelepon atau memberikan kabar kepada beliau, langsung turun ke lapangan, gitu kan? Dan itu terkadang membuat terkejut di bawahnya. Nah, di bawahnya ini yang perlu dipertanyakan. Tadi pagi saya keluar dari masjid bersama teman-teman membahas tentang 1340 berapa? 1346. 6. 1342, Pak. 1342. 42. Usianya yang lebih tua ini, apakah sejalan dengan pemikiran-pemikiran misalnya penataan? Kalau orang kan melihat langsung infrastruktur ya, jadi kita nggak bisa abaikan itu. Jadi infrastruktur itu perlu dilakukan. Nah sekarang peran camat gimana? Camat kan memiliki, jadi kawan-kawan saya bilang tadi itu camat kan memiliki kemampuan dalam tanda kutip, kemampuan untuk membuat setiap kecamatannya lebih baik. Misalnya mengajukan anggaran dana di jalan-jalan. Tahu nggak masyarakat pemerintah bahwa Pak Camat itu kalau dia tahu ya, jalan protokol itu sudah macet. Orang pasti naik motor, naik mobil kecil, pasti melalui jalan-jalan yang kalau dulu bilang orang jalan tikus. Iya. Ya. Nah, pasti orang dari situ untuk memudahkan kemacetan dan mempercepat laju lalu lintas. Nah, sekarang jalan-jalan itu buruk, tidak tertangani. Siapa yang bertanggung jawab di situ? Memang Pak Lurah. Tapi Pak Lurah kan tidak memiliki dana yang besar untuk itu. Camatlah yang memiliki dana. Jadi camat ini tersandera dia ini. Sementara ada dana di Kota Madia, tapi tidak turun ke camat, atau camat tidak memiliki inisiatif untuk meminta kepada DPR dan pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk jalan-jalan tersebut. Pokoknya di setiap kecamatan pasti ada jalan yang buruk yang tidak bisa ditembus gara-gara tidak diperbaiki. Nah, ada sebagian jalan, dari dulu kan memang Kota Madia sudah menargetkan jalan-jalan ini harus bisa ditembus. Dulu para wartawan juga pernah menyampaikan supaya jalan-jalan ini bisa ditembus sehingga menjadi alternatif bagi pemotor dan pengendara kecil, maksudnya mobil-mobil kecil bisa lewat situ dan mereka terbebas dari kemacetan yang besar. Satu, kedua, lalu lintas. Dulu Bapak Ramli Hasan Basri 30 tahun lalu sudah mencanangkan ada ring road. Ring road itu adalah jalan yang tidak boleh, tidak harus, itulah yang dilalui oleh truk-truk. Sekarang truk-truk itu melewati jalan-jalan protokol. Di kota mana di Indonesia yang ada kecuali di Palembang yang bisa masuk ke dalam kota truk yang 6-10 ton gitu ya. Cuma di tempat kita ini ada. Ini kritik bagi pemerintah. Ada apa sebenarnya? Dishub itu ada apa dishub? Memperbolehkan. Katanya dibolehkan itu sampai jam 9 malam. Itu ketika orang pulang kantor jam 7 malam. Kalau swasta ini kan jam 7 malam sekarang pulang kan. Habis Isya gitu lagi rame-ramainya. Justru disitulah berbaris di jalan protokol mulai daripada jalan kilometer 5 ya, dan berarti dari kilometer 12 sampai ke Pusri. Atau bahkan jalan, ini aneh ini, jalan Demang Lebar Daun di depan pemerintahan
bebas truk itu. Dulu melintas di situ ya. Iya. Masa-masa sebelum Pak Dery gubernurnya itu melintang di situ lalu jatuh. Itu bukan berarti mau menghargai gubernur, bukan seperti itu pola berpikirnya. Tetapi ini jalan yang lalu lintas yang tidak boleh dilalui sembarangan oleh kendaraan besar. Gitu. Baik, Pak Lubi, Pak Bangun, halo. Pak Bangun, kalau dilihat dari infrastruktur tadi kan bisa dikatakan ini Palembang sudah berkembang ya dengan pesatnya, dengan bisa dilihat mal-mal ataupun juga hotel-hotel, dan Palembang juga memiliki LRT. Nah, tapi bagaimana ini cara yang mungkin bisa kita lakukan mengubah pola pikir masyarakat sendiri. Nah, ini paling banyak karena Palembang ini masih terkenal dengan begal ataupun kejahatan lainnya, dan tentunya yang disampaikan Pak Bangun tadi masih banyak masyarakat ini membuang sampah sembarangan. Ya, jadi kita itu begini ya. Kalau menyuruh anak sholat, ayah harus sholat kan? Contoh berarti ya? Nah, iya. Jadi contoh dulu ada itu tempat tidak boleh merokok di sembarang tempat kan. Lalu kita buat tempat orang merokok. Kan begitu caranya. Kalau tidak boleh merokok di mall, bikin tempat yang ada bisa merokok. Di Pasar 16 Ilir tidak boleh merokok, bikin tempat orang merokok. Jadi ini salah satu sampel saja kita. Jadi kalau menyuruh anak, kita juga harus ada contoh dan harus ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu. Kalau tidak bisa, bagaimana? Begal itu, kalau polisi tidak, ya ini kan koordinasi lah ya, polisi Pamung Praja dengan polisi. Polisi kita juga kan tidak banyak jumlahnya, juga tidak mungkin kepolisian bisa mengatur sebegitu banyak orang begal di sana sini. Tapi bagaimanapun juga, itulah maunya dibantu oleh satu kelompok masyarakat. Tapi jangan-jangan mentang-mentang dibentuk satu kelompok masyarakat lalu minta duit sana sini. Itu tujuannya. Ini kan yang repot ini LSM kami ini. Kalau LSM dinilai lantas harus kita mengkerok kantong untuk diberikan kepadamu. Kan nggak begitu caranya. Kalau sekadar barangkali pemerintah bisalah sesekali membangun apa yang dibutuhkan LSM itu, misalnya pakaiannya, bolehlah alat olahraga. Baik. Tapi kalau uang makan setiap saat kan nggak mungkin. Jadi ini yang harus kita berdayakan. Jadi polisi, lalu kemudian dinas perhubungan, lalu lintas jalan raya itu harus setiap saat melintasi tempat-tempat yang kita anggap sangat di apa namanya di Kepulauan Cina sana itu kan sangat rawan ya. Baik, Pak Bangun. Kalau dari pelayanan publik, kalau kita lihat sendiri kan ini konten-konten dari wali kota kita Pak Ratu Dewa. Ini sidak tempat, tidak ada di tempat ini, baik dari camat ataupun pelayanan publik lainnya. Nah, ini sebenarnya untuk mengubah ini perlu waktu atau ketegasan tersendiri kalau menurut dari Pak Bangun sendiri? Jadi saya memiliki, seandainya saya wali kota, saya akan kumpulkan itu pejabat-pejabat saya itu, mulai dari tingkat lurah. Apa yang saya tanyakan? Siapa di sini golongan yang pantas jadi lurah? Siapa di sini golongan yang pantas jadi camat? Jadi kabak ini, jadi itu. Nah, ya kan? Nah, kalau sudah ada yang pantas itu, di antara kalian bisa nggak hidup sederhana? Pasti ada yang bisa. Kita di RRI, pasti ada yang orang bisa tampil tanpa harus meminta gaji yang besar, tetapi dia ada fasilitas, lalu kemudian dia bisa memimpin. Di sini kan pasti ada. Saya yakin ada. Nah, gantiin itu orang-orang yang minta-minta duit itu terus. Diganti itu, diremajakan. Jangan ada kepentingan politik dong. Itu kan sahabat saya. Saya pikir Pak Dewa tidak ada itu dari pemerintahan yang ikut membangun dia. Yang ada itu Pak Julianto dulu ya, yang membantu dia tiap hari. Tapi Pak Julianto itu kan sudah pensiun. Nah, kalau itu sudah bisa. Jadi maksud saya, masih banyak yang bisa dijadikan sebagai pejabat,
dan tidak mesti harus memiliki fasilitas yang besar. Mhm. Saya aja mau gaji berapa? Nah, pendapatan 15 juta jadilah 1 juta. 15 Pasti juta. ada yang mau kan? Iya. Baik. Iya, Ya. ini enggak kan dia harus dapat 100 juta dari sana, 100 juta dari sini. Nah, jadi kalau itu masih ada orang-orang yang korup itu, susah kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jadi itu harus diganti. Mhm. Kecamatan yang pertama dulu deh. Kita 8 kecamatan itu perlu berarti setiap 5 bulan ya, perlu 5 tahun ya 1 tahun 2 daerah. Baik. Saya kalian. Mhm. Jadi harus diganti mereka atau ditanyain gitu baik-baik. Kamu mau nggak sih selama saya memimpin bisa nggak usah punya ini harapannya jadi pejabat bagaimana caranya gua nanti bisa dapat uang 7 turunan nggak usah lagi macam-macam kan kacau. Baik. Ini pola pikirnya udah sangat jauh ya Pak Bangun ya. Nah iya Baik. harus begitu kita ini. Pak Bangun, kita terima telepon dulu Pak Bangun ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung di 369977 Pro 1 sama pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Virgon di Banyuasin. Di sini ada pengamat sosial dari Stisi Pol Chandra di Muka Palembang, ada Pak Bangun Pelubis. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dela, terima kasih Pak Bangun. Luar biasa sekali ya. Ini hari ulang tahun Kota Palembang ke 1342. Kota yang cukup tua dan tentunya mungkin sudah banyak pelajaran yang kita dapatkan di tahun sebelumnya hingga menjadi evaluasi untuk kedepannya. Nah, terkait dengan hari ulang tahun kita Palembang yang sudah cukup lama ini, Pak Bangun ya dan juga Mbak Dela, apa yang perlu dicermati terkait dengan seluruh kebijakan-kebijakan yang ada gitu ya. Kita ketahui bersama bahwa saat ini Palembang sudah mendapatkan wali kota baru, dan kalau kita lihat di media sosial juga terobosan-terobosannya luar biasa, meskipun juga sebagian menganggap bahwa terobosan-terobosan yang dilakukan itu hal-hal yang secara tidak langsung perannya mungkin bukan peran wali kota untuk mengerjakan gitu ya, karena banyak sekali kebijakan-kebijakan lain yang harusnya lebih jauh berpikirnya. Nah, terkait dengan hal ini, beda pemimpin, kadang beda kebijakan. Seperti kita ilustrasikan ya, Pak Bangun dan juga Mbak Dela, kadang-kadang kita membangun sebuah bangunan itu diawali dari fondasi. Belum jadi bangunan yang utuh, ganti pemimpin, sudah bangun bangunan baru lagi. Sudah bangun fondasi baru lagi. Jadi, mau selama apapun kota kita ini berulang tahun, kalau tidak bisa meneruskan pembangunan yang sebelumnya yang dianggap baik, atau kebijakan yang dianggap itu menyentuh masyarakat ini dianggap baik, ya mungkin tidak akan maju-maju. Nah, rasa-rasa pesimis ini mungkin juga sebagian dirasakan oleh masyarakat, meskipun juga sebagian dari kita masih optimis. Nah, apa yang mungkin bisa disampaikan kepada pemerintah kota terkait dengan seluruh kebijakan yang ada? Karena kan kota Palembang ini menjadi ibu kota provinsi, kemudian ruang lingkupnya juga tidak terlalu luas dibandingkan kabupaten kota yang lain yang harus pecah-pecah wilayahnya gitu. Nah, ini bagaimana? Itu aja, Mbak. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Virgon di Banyuasin. Pak Bangun, boleh ditanggapi Pak Bangun? Baik. Nampaknya kita terputus dengan Pak Bangun Pelubis dan kami masih akan mencoba untuk menghubungi kembali Pak Bangun Pelubis, pengamat sosial dari Stisi Pol Chandra di Muka Palembang. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali bersama kami boleh di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Ya, silakan untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Kami mohon maaf, kami terputus dengan Pak Bangun Pelubis. Ini pengamat sosial Stisi Pol Chandra di Muka Palembang. Kami masih mencoba untuk menghubungi kembali dan tentunya kita masih dalam peringatan HUT Kota Palembang yang ke 1342 tahun ya. Dan tentunya ini dalam perayaan HUT Kota Palembang, pemerintah juga mengadakan diadakannya pasar murah
di 5 kecamatan mulai dari 16 sampai 20 Juni mendatang. Lokasi yang digelar ini berbeda setiap hari dengan tujuan masyarakat di berbagai kecamatan Kota Palembang bisa merasakan manfaat pasar murah tersebut. Dan lokasinya ini yang pertama pasar murah yang digelar tepat pada hari Senin ya, kemarin tanggal 16 Juni 2025. Lokasi Kecamatan Gandus, halaman Masjid Jami, Jalan TPH Sofyan, ke Nawas RT 013 RW 004 Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Lokasi kedua Selasa hari ini berarti tanggal 17 Juni 2025, lokasi Kecamatan IB2 Lapangan Warga Lorong Asalam RT 24 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan IB2 Kota Palembang. Kita sudah terhubung kembali bersama Pak Bangun Pelubis, pengamat sosial Sipol Chandra di Muka Palembang. Pak Bangun. Ya, tadi Pak Firkon sudah menyampaikan demikian bagus ya cara berpikir beliau bahwa Palembang itu jangan bongkar pasang, tapi apa yang sudah diletakkan dari dahulu hendaknya itu diteruskan sembari menata hal-hal yang penting kembali. Misalnya kita tahu Palembang itu tidak memiliki lahan yang luas. Oleh karena itu salah satu tadi saya sentuh jalan, mungkin ini sama dengan pemuturan Pak Firkon bahwa jalan itu harus diatur, ditata, kemudian jalan yang tidak ada itu bisa ditambah di pemukiman-pemukiman. Karena lalu lintas nggak mungkin dari jalan utama semuanya. Kemudian orang bertambah banyak. Penduduk ini dulu saya datang ke sini tahun 88 itu hampir 30% bertambah. Sekarang sudah berapa juta ya? Ada 2 jutaan penduduk Kota Palembang. Tadinya itu hanya 800.000 gitu ya. Nah sekarang selama 30 tahun ini perkembangan pesat Kota Palembang itu tidak boleh kalah dari dulu. Dulu Gubernur Ramli Hasan Basri membuat satu program Palembang Bari, bersih, aman, rapi, dan indah. Dan semua unsur masyarakat ikut. Bisa nggak kita seperti itu sekarang mengembalikan hal itu? Bukan berarti kalau sudah seperti itu ngapain? Ini kan harus yang baru, harus yang trendy. Yeah. Tapi yang pasti kita harus tetap mengakui bahwa Pak Dewa itu adalah wali kota yang begitu cepat reaksinya. Dulu ada wartawan reaksi cepat ya, sekarang ada wali kota reaksi cepat. Ya, dia begitu ada persoalan, dia turun ke lapangan dan saya lihat video-videonya dan saya terkadang ya masih sering turun ke lapangan, ya, ikut di belakang beliau ya sebagai orang luar atau pengamat gitu. Ya, saya lihat wah ini orang cepat sekali. Nah sekarang kan ada di pembantu-pembantu, kan ada Bapeda. Bapeda ini kerja apa enggak? Bapeda itu kan harus merencanakan segala sesuatu yang terkait dengan apa kebijaksanaan itu. Memang kata Pak Firkon tadi ini bukan nggak boleh dong Pak Wali Kota sampai turun ke bawah. Bukan tidak boleh maksudnya Pak Firkon itu, tapi jangan beliau terus. Nah, mana dinas taman? Yeah. Mana dinas kebersihan? Ya, tukang penyapu jalan, jangan menyapu jalan aja, tapi nggak ditata. Itu air itu sepanjang jalan itu harusnya kan ada 2-3 kali satu hari untuk menanam menyiram. Mana itu udah teknis sekali loh yang kita kemukakan ini. Nggak ada karena mereka nggak ngerti kalau nggak dibilang teknis. Kalau dibilang seperti Pak Firkon itu tadi pembicaraannya mereka nggak paham. Makanya saya bilang banyak pejabat kita mohon maaf itu tidak intelektual gitu. Yeah. Tidak memiliki pandangan gitu. Apa yang ada aja, duitnya ada nggak? Duit ada. Nah selalu dengan duit. Nah itu yang kacau kalau selalu dengan duit ya. Kami ini kan gitu. Jadi gimana? Siapa yang tidak mau duit sih? Betul. Mau duit, tetapi caranya ada gitu. UUD apa ya? Ujung-ujungnya duit. Kemudian taman ada di pinggir jalan. Itu di jalan jalan apa namanya itu yang dari Pakri ke sana itu. Di situ taman itu nggak boleh besar. Kalau taman itu besar, itu susah jadinya mobil lewat, malah menjadi penghambat gitu loh.
Coba sesuaikan aja lah, kecil-kecil nggak apa-apa, tapi indah, cantik gitu ya. Baik. Nah, Baik. taruh lampu di situ yang bagus gitu. Nah ini hal-hal seperti itu. Jadi sudah bisa. Kemana ini para pejabat pembantu Pak Wali itu? Kadang-kadang tidak ada di lapangan, sudah jam 8 nggak ada di kantor. Kan Iya. gitu. Kalau ikut dia Pak Wali kan berarti dia tahu ini berarti kemana dia, nggak boleh begitu. Baik, Orang menuntut tuntutannya masih banyak, semakin banyak. Pak Bangun, kita terima telepon kembali ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dela. Baik, Pak Ahmad Irwan, ini jauh dari Bandung Timur, Pak Bangun. Ini pendengar setia kita nih. Silakan Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum Pak narasumber. Saya dari Jawa Barat, lah tepatnya Kota Bandung Timur. Mungkin anak buahnya Pak Deddy Mulyadi yang kemarin viral sempat dia melakukan pelanggaran, bukan tapi dia mengakui kesalahan. Menyambung juga Pak dengan publik dengan masalah ini Pak ya. Beginilah tentang memang kemacetan lalu lintas itu dimanapun juga tidak akan bisa teratasi Pak. Saya sebagai orang selalu pengguna jalan raya juga Pak, jalan umum. Selama kendaraan tidak dibatasi kan. Di Indonesia kan tidak dibatasi ya Pak. Beda dengan yang saya pernah baca juga di Singapura kan katanya nggak tahu kendaraan tahun sekian sudah teruskan di jalan raya. Makanya lalu lintas tetap tertib. Tapi kalau Indonesia kan termasuk mungkin Sumatera atau Palembang sama Bandung juga sama Pak, kemacetan itu tidak teratasi walaupun di jalan tol. Yeah. Coba aja, saya sering lihat kok kendaraan seperti gas, Wilis masih aja beroperasi kan Pak di jalan raya. Itu sebetulnya kan kendaraan sudah tahun berapa, saya sejak belum lahir juga udah ada mungkin di sini. Nah di sini bagaimana Pak? Coba sekarang. Jadi terus dulu saya pernah juga dengar ketika Gubernur Pak Sutioso DKI waktu itu kan pernah mau membatasi kendaraannya begini. Jadi sekeluarga itu kan kebanyakan orang pada Pak, suaminya, istrinya, anaknya beda kan kendaraannya. Nah pernah dulu juga Pak Sutioso tapi tidak dilanjut supaya satu keluarga itu tetap punya kendaraan itu satu untuk ditarik dengan satu bukan masing-masing. Memang kebanyakan di sini juga Pak, di sini coba aja sekarang begini ada di tetangga saya juga suaminya bekerja, mobilnya lain, istrinya juga lain, anaknya juga lain lagi. Nah bagaimana Pak? Selama masih kendaraan masih belum dibatasi, walaupun jalan tol tetap kemacetan di Indonesia atau khusus di Bandung dan Palembang tidak akan bisa teratasi. Nah bagaimana Pak Bapak? Ini satu lagi Pak, maaf nih ya. Kan kemarin saya baca juga ketawa sendiri kok Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi menggunakan kendaraan tidak pakai helm, akhirnya dia misalkan walaupun sekarang dia itu minta maaf atas kesalahan saya, itu saya kira contoh yang kurang baik pendapat saya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bangun, kalau masalah tentang soal kemacetan di Kota Palembang ini seperti apa? Itu sudah prediksi. Setiap kita puluhan tahun lalu sudah memprediksi bahwa Palembang akan membludak. Jumlah penduduknya akan bertambah di siang hari. Ya, terutama di malam hari bisa berkurang. Karena kalau di siang hari itu dari daerah bisa sini. Yang bisa pakai motor dari Prabu Mulih, dari Indralaya atau dari Banyuasin datang ke sini dan kabupaten-kabupaten sekitarnya. Jadi kalau jumlah penduduk itu pasti booming ya di setiap kota seperti itu. Dan kemudian apa caranya untuk lalu lintas? Ya nggak bisa kalau kita tidak bicarakan secara baik dengan DPR. Ya bikinlah satu keputusan ya bahwa mobil yang sudah tahun sekian nggak boleh lagi beroperasi. Tapi saya tidak yakin mobil yang itu kalau untuk Kota Palembang. Yang saya lihat itu mobil baru makin banyak, ya kan? Orang makin kaya, gitu ya. Nah, di rumah ada 4 mobil. 4 mobil itu jalan semuanya karena istri bawa mobil yang satu, bapak mobil yang satu, anak bawa mobil yang satu. Ya, sediakan dulu fasilitas angkutannya. Ini ada LRT, tapi LRT nggak bisa menyambung ke tempat-tempat tertentu. Misalnya seperti ke Sukabangun. Sukabangun jumlah penduduknya itu begitu ramai dan sangat besar, padat. Begitu juga di daerah Kenten dan Trumnas.
itu adalah daerah yang berkembang pesat sedemikian rupa. Ada nggak kebijakan supaya mudah orang menjangkau kantor, menjangkau area RRI ke sini? Yeah. Nggak ada pemikiran ke sana. Nah, itu tugas wali kota untuk merencanakan bus, ya, bus yang ramah lingkungan, tetapi juga yang banyak. Ada busnya kosong karena tidak menjangkau tempat dia bekerja. Saya dari Kenten, tapi tempat saya di Jalan Sudirman ini, mobilnya tidak lewat sini. Dia lewat ke Demang Lebar Daun, baru ke Pasar 16 Pilir. Nah, orang kan mau hemat, makanya motor makin banyak. Itu di semua kota di dunia. Kita kayak Vietnam aja, itu lebih parah lagi. Jalan motornya minta ampun. Itu di Vietnam tuh. Nah, jadi kalau soal itu bagaimana caranya? Ya itu caranya tadi, membatasi, harus ada keputusan, political will, ya, membatasi kendaraan untuk masuk ke Indonesia. Itu bukan lagi tidak. Kedua, yang paling utama adalah membuat jalur. Jadi semua daerah yang penting-penting dan yang padat, ya Kertapati itu mudah orang menjangkau mobil. Oplet maksudnya saya itu, ya, atau oplet itu dalam arti kata bus. Ini bus sudah disediakan kok, tapi tidak menjangkau dia. Kalau busnya murah, lalu kemudian orang nggak naik motor lagi kan, orang nggak naik mobil lagi, dan itu harus dipaksakan itu orang-orang itu. Saya setuju itu, sepakat juga ada pemberlakuan genap ganjil itu kan, supaya apa? Supaya memang teratur gitu loh. Negara ini negeri kita ini, kota kita ini harus teratur. Tapi yang paling tidak, kebijakan daripada pemerintah. Kebijakan publik itu perlu dibuat tidak menyusahkan masyarakat. Ingat, walaupun saya mengatakan itu genap ganjil, tapi jangan sampai menyusahkan. Semua orang mau naik angkot. Saya mau naik angkot, tapi jalur dari Polda di tempat saya tidak ada angkotnya, sangat susah. Itu yang menjadi persoalan bagi masyarakat kita. Dari halte ke halte yang lain itu jalan kaki itu setengah kilo, kadang ada yang 1 kilo. Itu kan tidak efektif jadinya. Dan sopir juga harus ditata, jangan ugal-ugalan. Dia di tengah jalan terkadang. Jadi ya silang sengkarut itu harus ada pembicaraan di antara mereka yang mengatur. Polisi, dinas perhubungan, pemerintah, setiap pekan itu harus ada budgeting lah istilahnya, proyeksi rapat. Untuk apa ya? Untuk mengatur kota yang makin ini. Ini orang sudah stres semua di apa? Pak Irwan itu saya sepakat. Orang stres, tingkat stres orang sekarang di jalan raya udah naik sampai 10-20% dari yang stres yang lama. Kalau yang lama 30% sudah hampir 45% sekarang. Jangan sampai 50%. Pantas itu orang gocor-menggocor itu kayak gitu. Jadi makin aktivitas makin tinggi, aktivitas emosional semakin tinggi gitu. Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi pemerintah harus berpikir tidak hanya sekadar bagaimana caranya membangun ekonomi yang tinggi. Adat dan tata cara mengatur transportasi itu memang amat penting. Dan menata kota, bikinlah yang rapi. Ini kalau kalian lihat ya, spanduk di mana-mana. Yeah. Sobek spanduk itu dibiarkan. Kenapa? Ini ada permainan di kelurahan atau di kecamatan gitu kan? Nggak boleh ada mentang-mentang ketua partai datang dari Jakarta langsung spanduk sepanjang ini. Wah, nggak boleh dong. Nggak tertata. Kita yang tidak. Masyarakat semua kan jadi terhambat. Terkadang motor jatuh gara-gara bambu itu ke bawah. Ini teknis sekali ya, tapi teknis ini yang membuat stres orang di Kota Palembang. Kita harus ukur itu, tingkat stres orang Palembang. Nanti mungkin barangkali ada yang mendengarkan, para psikolog mungkin membuat satu tim ya untuk mengukur
tingkat kestresan. Mhm. Jangan-jangan tingkat kriminalitas dalam arti karena emosi, saling pukul memukul di jalanan ini sudah sangat tinggi gara-gara itu. Baik, Itu tidak baik untuk sebuah negara yang beradab betul. terhadap Islam lagi. Ini kan Palembang Darussalam. Mhm. Baik, Nah, Pak kalau Bang. Palembang Darussalam ya. Baik, Oke. Pak Bangun, kalau dari banyaknya tugas dari untuk pemerintahan Kota Palembang sendiri, bisa dikatakan tugas untuk Wali Kota Palembang untuk membangun Kota Palembang gitu. Tapi menurut Bapak yang paling utama apa sih sebenarnya harus dilakukan pemerintah kota kita untuk membangun kota lebih baik lagi? Mungkin dari sebelumnya atau mengatasi banjir atau mengatasi macet terlebih dahulu. Kalau dari menurut Pak Bangun apa yang harus dilakukan yang paling utama nih Pak Bangun? Paling utama adalah menciptakan ya persepsi yang baik di tingkat SDM. SDM ya. Kalau itu tidak kita lakukan, SDM-nya tidak bagus, ini Palembang ini siapapun kepala dinasnya tetap aja jorok, tetap aja bersih, banjir tidak terpelihara. Di tempat saya itu ada kolam retensi, di Citra Damai 2 itu ada kolam retensi. Ya terpaksalah kami ini yang pupuan untuk membayar rumputnya, apa segala macam di situ. Jadi tidak ada daya upaya dari pemerintah. Itu hal kecil. Karena apa? Dia tidak datang ke lapangan, tidak turun ke masyarakat untuk melihat. Sangat administratif. Makanya saya bilang juga Pak Wali turun ke bawah boleh. Tapi kemana itu camat? Camat ini aja kita hebatkan ya. Dia datang, camat Kemuning, camat apa lagi, camat Seberang Ulu, turun ke lapangan, sangat ini. Ini dibuat kontennya yang bagus, tidak apa-apa. Jangan Pak Wali aja, Pak Wali itu, dia itu pemikir. Pemimpin itu memikirkan dan berencana gitu loh ya. Tidak mesti harus ke bawah. Nah kalau dia ke bawah, berarti itu karena dia tidak yakin lagi, tak percaya lagi kepada camatnya, kepada lurahnya, tingkat bawah gitu kan. Jadi akhirnya ya seperti itu. Dan saya mohon Pak Wali dengan Pak Prima Salam mewakili, jangan marah-marah ya di bawah ya, itu sangat jelek sekali untuk Anda di bawah itu. Katakan saja ini tidak bagus, ini tidak bagus, itu kurang bagus, ini tata kembali, kemana sih para camat itu? Gak usah marah-marah. Ini kenapa begini? Ini kenapa begitu? Nggak boleh begitu ya. Jangan marah-marah tuh. Nggak ada gunanya kalau marah-marah. Baik. Ya, malah jelek nanti dianggap oleh masyarakat. Jadi tatalah saluran air. Saluran air mulai dari sekarang kita harus tata. Jangan ketika waktu banjir salurannya nggak tahu kemana. Sebenarnya di saluran di komplek itu kan masih tanggung jawab juga. Pemerintah turun ke lapangan. Siapa yang mengenai banjir ini? Ya turunlah ke lapangan yang baik ya. Ajak masyarakat gotong royong pelan-pelan. Jangan di hari Selasa gotong royong. Kan masyarakat itu di hari Ahad saja, hari Minggu aja yang bisa. Kan gitu. Jadi bikin rencanakan seperti itu. Jangan bertentangan juga dengan kemampuan masyarakat. Jadi setiap kebijakan itu harus disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Ini ada pomeo pada kita itu. Ngapain juga kepentingan masyarakat pasti banyak galaknya. Enggak lah, enggak begitu. Pemimpin yang intelektual enggak begitu cara berpikir. Jadi harus berpikir secara positif terhadap pendapat atau pemikiran-pemikiran masyarakat. Ya tetap positif. Enggak boleh disalahkan mereka. Itu kita, kalau kita salah, mereka juga salah kan kayak gitu. Jadi baru lalu lintas ini tata. Jadi dua ini harus rentak antara banjir dengan sarana di jalan raya harus serentak. Dan kemudian baguskan itu taman kembali, ini bongkar pasang, itu telkom itu juga yang baru-baru ini hancur dah di tanam mereka sana, tidak dirapikan. Waduh, nanti kita kadang di komplek-komplek itu begitu, yang tadi pakai aspal, sekarang mereka gali, masukkan ke situ kabel-kabel ini, ya tiang-tiang ini, ditinggal begitu saja, tidak rapi lagi, hancur. Jadi terkadang siapa yang mau disalahin? Ada yang bilang itu para oknum sudah mendapatkan uang, makanya mereka masa bodoh. Nggak boleh begitu juga kali kan gitu. Baik. Pak Bangun, di perayaan Kota Palembang yang ke 1342, kita ke masyarakatnya dulu.
Harapan Pak Bangun untuk masyarakat Kota Palembang seperti apa di perayaan HUT ini? HUT Kota Palembang. Ya, berpartisipasi. Para pengusaha dulu itu mau berpartisipasi untuk menyediakan kantong-kantong, menyediakan tempat sampah. Kebersihan itu kan dari adanya tempat yang bisa. Kalau orang tidak melihat tempat sampah, dia pasti buang. Jadi untuk mengatur tata pemikiran, ya, value, nilai daripada masyarakat itu, norma-norma etika dia, itu kita siapkan dulu. Ya berarti di setiap toko di depannya harus ada tempat sampah yang layak untuk orang lewat. Pasar itu terkadang itu, ya Allah, pasar kita kalau kita pasar 16 Silir itu, dulu sudah bagus, sekarang hancur lagi. Kenapa tidak ada pemikiran bisa ini dari 10 tahun lalu sampai sekarang tetap baik? Nah ini hal-hal seperti ini harus kita lihat. Jadi sediakan. Kemudian kalau ada banjir-banjir, cepat pompa. Waktu itu Pak Gubernur yang harus turun. Kok bukan Kota Madia yang turun gitu? Masa Pak Gubernur yang harus meninjau ke lapangan? Kalau dia mau ya alhamdulillah tidak masalah. Tetapi kan itu bukan kapasitas dia. Kalau udah di Kota Palembang, kapasitas kita di Kota Palembang. Siap-siap aja hujan, kemungkinan hujan. Ya sediakan payung sebelum hujan itu kan berarti di masa-masa kemarau inilah menyiapkan semua sarana prasarana kebanjiran ini. Rapikan. Masyarakat ini nggak mau ada lubang sedikit pun, tidak ada mau yang batu bata yang berdampingan. Wih jorok banget, nggak indah banget. Karena masyarakat kita ini banyak yang pergi ke Singapura, ke Malaysia, kok bisa di sana ya negara mereka kok bisa ya kan kita ini murah ke Singapura. Apalagi pejabat apa pimpinan kita ini pergi ke sana, kenapa nggak belajar banyak dari sana? Kan gitu. Jangan hanya ngomong, oh kalau di sana begini, di sana begini. Kau terapkan di kantormu saja. Kepala Dinas Pariwisata, apa yang harus dibuat? Kepala Dinas Kebersihan, apa yang harus dibuat? Jangan mengikuti acara-acara seremonial terus. Harus ada pemikiran, perencanaan. Kemudian jalan. Ini salah satu. Ini terakhir saya mau ngomong. Itu di setiap pertimpang perjalanan itu ada Pak Ogah. Dan mengatur jalan itu. Pak Ogah itu mengatur jalan itu. Mereka minta cepet. Ya, minta 1.000, 2.000. Tidak apa-apa, rasa kasihan. Tapi tahu nggak yang mengatur lalu lintas itu setelahnya 5 tahun? Itu dinas lalu lintas itu minimal namanya itu D3, 3 tahun. Itu minimal mengatur lalu lintas. Kayak di Pramuka, Semapor ya, ini ke sana, ini diatur sekian menit harus ini. Ini disuruh Pak Ogah yang ngatur. Ya udah, dia tamat sekolah SMA juga kagak. Dan ini kacau ini. Kenapa polisi nggak bertindak? Oh kasihan, biarkanlah mereka, nanti mereka marah. Ya udah, biarin aja macet kalau kayak gitu. Karena diatur oleh orang-orang yang seperti itu. Mereka mah tidak mau tahu. Mereka mah ngatur-ngatur aja. Kan gitu. Padahal untuk mengatur lalu lintas itu perlu sekolah. Nah itu loh yang maksud saya. Baik. Ini kalau tidak sekolah gimana? Ya, menjadi wartawan, wawancara perlu skill. Skill and art. Pemahaman, pengetahuan, dan seni. Oh, kapan kita berbuat baik, itu mengatur lalu lintas ini. Oh, kapan kita mendada orang supaya orang tidak stres. Kan kayak gitu. Baik. Kalau Pak Ogah itu yang penting ada duitnya. Nggak ada duit, apa boleh buat? Disumpahinnya kita kan. Ya, Pak Bangun, terima kasih waktunya bersama Pro1 pagi hari ini, Pak Bangun. Sama-sama. Salam sehat terus, Semoga Pak Bangun. apa yang saya kemukakan itu tidak menyinggung siapa-siapa. Amin. Semua yang kita kemukakan itu adalah untuk kebaikan. Semoga Allah memberkahi Kota Palembang. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Bangun Pelubis atas waktunya bersama Pro1. Salam sehat terus, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan pendengar, itulah tadi bersama pengamat sosial dari Stisipol Chandra di Muka Palembang, ada Bapak Bangun Pelubis, dan kami mohon maaf kami belum bisa bergabung bersama Wakil Dekan 3 FKIP Universitas PGRI Palembang dan dosen sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang, ada Bapak Muhammad Idris MPD. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kita akan bergabung untuk mengikuti peringatan HUT Kota Palembang ke 1342 langsung dari gedung DPRD Kota Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.